Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizan Rahmah, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 20016013 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, akan mempresentasikan mengenai topik minggu ketiga mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Baiklah, adapun topik pembahasan kita pada hari ini ada 5. Yang pertama, pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Yang kedua, tujuan berbicara secara umum dan khusus. Yang ketiga, catur cara saji wicara sebagai metode keterampilan berbahasa. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan yang kelima, jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Baiklah, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa berbicara memegang peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir sebagian besar kegiatan kita dihabiskan untuk berbicara. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak henti-hentinya berbicara. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan berbicara? Banyak ahli yang mendefinisikan tentang berbicara. Salah satunya adalah Henry Guntur Tarigan. Beliau mengatakan, berbicara adalah kemampuan mengomunikasikan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dari sini kita bisa lihat kunci-kuncinya adalah bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata ini? Nah, untuk menentukan suatu kegiatan berbicara itu adalah bunyi artikulasi atau kata-kata. Kata-kata yang dibunyi-bunyikan itu harus memiliki makna dan tujuan. Dengan arti lain, ujaran-ujaran yang dikatakan seseorang itu harus memiliki makna dan tujuan, barulah dapat dikatakan sebagai kegiatan berbicara. Nah, di sini saya ilustrasikan ada 4 kegiatan. Kegiatannya sama-sama membunyikan bunyi-bunyi artikulasi, tapi ada yang termasuk berbicara dan ada yang bukan berbicara. Yang pertama, di sini ada gambar orang sedang batuk. Orang sedang batuk membunyikan bunyi-bunyi artikulasi. Misalnya suaranya uhu uhu. Nah, dari suara itu kita dapat mendengar nih, oh orang ini sedang batuk. Tapi kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan berbicara. Kenapa? Karena batuk tidak mewakili makna apa-apa. Mungkin kalau dalam artian pragmatis, batuk memiliki makna ya. Tapi kalau di konteks ini, batuk tidak memiliki makna. Jadi batuk tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan berbicara. Yang kedua, ada seorang penyiar radio sedang melakukan siaran. Biasanya kan penyiar radio itu berbicara sendiri di saluran radio. Nanti kita sebagai audiens akan mendengar dari rumah masing-masing. Nah, kegiatan si penyiar tersebut dinamakan sebagai kegiatan berbicara karena kegiatan yang dilakukan memiliki makna dan memiliki tujuan. Tujuannya untuk entah itu untuk menghibur atau untuk menginformasikan suatu berita atau suatu informasi kepada pendengarnya. Yang ketiga di sini ada kegiatan menguap. Menguap kan juga mengeluarkan bunyi-bunyi suara, bunyi-bunyi artikulasi, bunyi-bunyi bahasa. Misalnya, wah, gitu kan kalau orang menyimak, wah maksud saya menguap. Nah, orang menguap biasanya mengeluarkan bunyi-bunyi, tapi bunyi-bunyi tersebut belum tentu dikatakan sebagai berbicara karena menguap sama halnya dengan batuk tadi sama-sama tidak memiliki makna. Jadi kegiatan menguap tidak dapat dikatakan sebagai kegiatan berbicara. Yang keempat ada kegiatan orang di depan mic. Kira-kira ngapain nih? Nah, biasanya orang di depan mic ini
entah itu sedang ngobrol ya di depan umum, di depan orang ramai, anggap aja lah ini orang sedang berpidato. Orang berpidato itu biasanya menyampaikan suatu informasi kepada pendengarnya. Jadi karena memiliki tujuan dan jelas-jelas memiliki makna, kegiatan berpidato dapat dikatakan sebagai kegiatan berbicara. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Satyanegara mengungkapkan kembali mengenai apa sih itu kegiatan berbicara. Jadi ada 4 yang dikatakan Satyanegara sebagai kegiatan berbicara. Katanya, kegiatan berbicara itu ekspresi kreatif. Kenapa dikatakan ekspresi kreatif? Karena saat kita berbicara, kita tidak hanya berdiam diri. Semua organ tubuh kita itu ikut bergerak. Dari wajah, tangan, kaki, badan itu ikut bergerak untuk apa? Untuk menyokong, untuk membantu agar informasi yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada pendengar kita. Yang kedua, kata si Satyanegara ini, berbicara itu adalah komunikasi resiprokal. Nah, ini maksud komunikasi resiprokal ini adalah kegiatan bertukar pikiran antara si pembicara dengan si pendengarnya. Jadi si pembicara ini mempunyai ide sendiri nih. Nah, si pendengarnya ini mempunyai ide sendiri. Nanti mereka berbicara, mereka sama-sama bertukar pikiran. Nah, ketika pikiran mereka menjadi sama gitu, kegiatan komunikasi ini dapat terhenti karena sudah mencapai tujuannya. Itu. Yang ketiga, kata si Satyanegara, berbicara itu merupakan perwujudan komunikasi. Kita pernah mendengar komunikasi intrapersonal, artinya komunikasi di dalam diri kita. Komunikasi itu belum dikeluarkan gitu, belum dikeluarkan atau belum disampaikan kepada orang lain. Nah, pemikiran-pemikiran kita yang di dalam intuisi itu akan terwujud apabila kita berbicara. Misalnya nih, kita berpikir mau makan, tapi kita tidak berbicara, maka tidak akan ada orang yang mengantarkan makanan ke depan kita. Ya, jadi karena kita berpikir, saya ini mau makan. Nah, kita ngomong sama orang, ada makanan tidak? Saya ini lapar, ada makanan tidak? Nah, karena kita berbicara, nanti yang pendengar kita akan memberikan respons, entah itu menjawab tidak ada makanan, atau oh ada nih makanan, dibawakannya makanan ke depan kita. Nah, itulah yang dinamakan sebagai perwujudan komunikasi. Yang keempat, kata si Satyanegara lagi, berbicara itu merupakan pancaran kepribadian. Kenapa dikatakan demikian? Saat seseorang berbicara, akan terlihat kepribadian orang tersebut. Misalnya, orang ini berbicara tegas. Jadi orang dapat menilai, wah orang ini sepertinya orangnya selalu serius, orangnya galak, orangnya susah diajak bercanda. Ada juga orang yang ngomongnya santai, wah orang ini santai kayaknya asik nih diajak ngopi-ngopi gitu. Karena setiap kita berbicara itu bakal kelihatan nih karakteristik setiap orang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai tujuan berbicara secara umum dan khusus. Karena kita sudah banyak berbicara, sebenarnya tahu tidak kita ini apa tujuan kita itu berbicara? Tujuan utama seseorang berbicara itu adalah untuk berkomunikasi. Ya, setiap orang berbicara pastilah tujuan utamanya untuk berkomunikasi. Bagaimana dengan tujuan umum dan tujuan khususnya? Nah, di salin dia dapat kita lihat ada tertulis tujuan umum berbicara. Tentang tujuan umum berbicara, ada dua pendapat. Yang pertama itu dari Henry Guntur Tarigan, yang kedua dari Jago Tarigan. Menurut Henry Guntur Tarigan,
tujuan umum berbicara itu yang pertama untuk to-inform atau untuk menginformasikan. Yang kedua untuk menghibur atau to entertain. Yang ketiga untuk membujuk atau to persuade. Nah, yang pertama untuk menginformasikan. Jadi, yang diinformasikan menurut Henry Guntur Tarigan adalah informasi atau pesan-pesan atau sesuatu yang kita tahu itu disampaikan kepada orang lain. Nah, jadi sesuatu yang kita tahu itu dapat bersumber dari dalam diri kita sendiri atau dari luar diri kita. Misalnya kalau dari dalam diri kita sendiri, kita mengetahui bahwa apa ya, misalnya kita mengetahui bahwa besok hari ulang tahun kita nih, misalnya kita sampaikan ke teman, besok hari ulang tahun saya, besok datang ya ke rumah saya ada hajatan kecil-kecilan gitu. Itu asalnya dari dalam diri kita sendiri karena kita sudah tahu informasi itu, kita sendiri yang membuat informasi itu. Ada juga yang dari luar diri kita sendiri, misalnya kita mendengar berita di televisi, kemudian kita sampaikan ke ibu kita. Ibu, hati-hati ya kalau di jalan, sekarang jangan lupa pakai helm, jangan lupa pakai perlengkapan yang lengkap kalau berkendara karena ada razia. Razia ibu di persimpangan-persimpangan sudah dikasih tahu tadi di berita, saya nonton di televisi. Nah, itu artinya untuk menginformasikan gitu. Yang kedua untuk entertain atau untuk menghibur. Ini contohnya seperti yang biasa kita tonton, stand up comedy. Kan kita lihat nih, orang stand up comedy memangnya mereka apa yang mereka lakukan di depan. Jadi mereka dilakukan di depan itu adalah untuk menghibur. Siapa yang dihibur? Yang dihibur adalah pendengarnya. Jadi kita yang menonton adalah pendengar, kita yang kalau kita yang menonton ini merasa terhibur, kita merasa senang, kita merasa bahagia, itu berarti tujuan umum berbicara mereka itu tersampaikan gitu. Yang ketiga adalah untuk persuade atau untuk membujuk. Nah, kalau ini sepertinya sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya kita membujuk orang tua kita, ibu saya minggu depan ke Padang ya, ngapain kata ibunya, ada kegiatan UKM, boleh ya bu? Oh, bisa tidak? Kalau tidak, pergi saja, kata ibunya kan. Bisa sih bu, tapi lebih baik kalau pergi, jadi tahu secara langsung informasi-informasinya. Jadi kita susunlah kata-kata yang bagus biar ibu kita tadi tuh mau mengizinkan kita. Itu artinya dia berbicara untuk membujuk ibunya gitu. Nah, yang kedua ini menurut Jago Tarigan sebenarnya hampir-hampir mirip. Yang pertama katanya untuk menghibur, ini sama dengan yang to entertain tadi, mirip. Kemudian yang kedua untuk menginformasikan masih sama dengan yang pertama tadi menurut Jago Tarigan untuk to inform tadi. Yang ketiga itu untuk menstimulasikan. Jadi menstimulasikan ini seperti kita apa ya? Kita memberikan pengaruh-pengaruh kepada orang lain itu agar mereka mendapat pengaruh dari apa yang kita bicarakan gitu. Misalnya kita ngasih rangsangan gini loh. Misalnya dia malas ya, kita kita stimulasikan ke dia. Kamu jangan malas gitu. Sampaikan ke dia karena kalau malas nanti bakal begini-begini, bakal begini-begini. Jadi supaya dia ini uh, menggerakkan hatinya untuk tidak malas lagi gitu. Yang keempat itu untuk menggerakkan. Nah, yang untuk menggerakkan ini agar orang itu mau mendengar apa yang kita katakan. Nah, ini diperlukan juga kewibawaan dari seseorang. Misalnya nih, kita sebagai ketua kelas, kita ingin menggerakkan peserta kelas kita nih. Nah, kalau misalnya kita tidak mempunyai kemampuan berbicara yang baik, bakal susah. Yang lain bakal tidak mendengar apa yang kita bicarakan gitu.
apa sih, kata orang kan, ngomong apa sih dia. Jadi orang itu tidak mau mengikuti apa yang dia katakan, walau padahal yang dikatakannya itu penting untuk dilakukan. Sayang sekali kan. Nah, selanjutnya sudah nih tujuan umum, ada tujuan khusus berbicara. Nah, tujuan khusus berbicara itu ada 4. Yang pertama, tujuan sosial. Nah, kalau tujuan sosial ini biasanya orang melakukan untuk berbicara untuk menetapkan dan membentuk eksistensi diri. Dalam artian mereka ini ingin diakui gitu. Mereka ingin keberadaannya itu dianggap di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena kan memang manusia memang seperti itu ya hidupnya, memang suka seperti itu. Jadi wajar lah kalau misalnya seorang berbicara untuk mendapatkan suatu tempat di lingkungan sosial gitu. Yang kedua, tujuan ekspresif untuk mengungkapkan perasaan kepada orang lain. Sama seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita tidak berbicara, orang tidak akan tahu bahwa kita itu ingin ini, kita itu ingin itu. Misalnya kalau kita marah ya sama orang, kita harus ngomong bahwa kita tuh marah, kita nggak suka sama sama sifat orang itu. Saya nggak suka kalau kamu begini, saya nggak suka kalau kamu begitu. Itu diekspresikan, itu diungkapkan perasaan kita itu kepada orang lain. Nah, itu artinya kita menjalankan tujuan khusus berbicara. Yang ketiga, itu tujuan ritual. Agak ngeri ya konteksnya ya. Nah, ritual ini sebenarnya berkaitan dengan adat atau agama gitu. Jadi bahasa-bahasa atau kegiatan berbicara yang digunakan dalam acara-acara ritual ini biasanya sudah diatur, tidak seperti pembicaraan sehari-hari. Misalnya kalau ritual ini kan ritual keagamaan, misalnya untuk kegiatan ini ada teksnya, bisa ada naskahnya, itu ininya bakal dibacakan ya nanti gitu. Atau misalnya acara-acara adat seperti pernikahan, atau pertunangan, kan di beberapa daerah Indonesia itu ada ritual-ritualnya. Jadi harus mengikuti peraturan-peraturannya itu. Yang keempat adalah tujuan instrumental. Tujuan instrumental ini kalau orang berbicara untuk mendapatkan sesuatu seperti pendidikan, jabatan, atau teman, bisa juga teman, atau beasiswa gitu. Jadi ada yang kita bicarakan sehingga orang-orang tahu siapa kita. Orang-orang mau tergerak hatinya untuk bersimpati kepada kita, untuk agar kita itu bisa mendapatkan pendidikan, kita bisa mendapatkan pekerjaan, kita bisa mendapatkan jabatan di sebuah pekerjaan gitu. Jadi itulah tujuan khusus berbicara. Materi pembahasan selanjutnya itu mengenai catur, cara saji wicara. Nah, di sini ada gambar di samping empat, empat kotak. Dan di sini kita jelaskan dulu apa itu catur, cara saji wicara. Sebenarnya catur ini bukan catur yang dimain-mainkan itu ya. Catur ini maknanya adalah 4. Sama seperti catur bulan, itu kan 4 bulan. Catur cara saji wicara adalah 4 cara saji wicara atau 4 metode menyampaikan isi pembicaraan sesuai maksud, ketempatan, kesempatan, dan waktu berbicara. Nah, ada 4 nih. Ada 4 cara menyajikan, cara berbicara itu ada 4. Yang pertama itu impromptu delivery. Ini kalau bahasa Indonesia-nya itu penyampaian tanpa persiapan atau bisa dibilang ini nggak pakai persiapan ya. Kalau impromptu delivery ini biasanya ditunjuk langsung, misalnya di ruang kelas, belum dikasih tahu nih hari ini ada pelajaran apa aja, tiba-tiba guru nunjuk kita, iya kamu apa, silakan jelaskan di depan, misalnya ribut ya, silakan, misal ada siswa yang ribut, ya kamu silakan maju di depan jelaskan materi kita hari ini. Nah itu kan tanpa persiapan, sebelumnya dia bahkan tidak mendengar guru ini berbicara, tiba-tiba disuruh maju, apa yang mau diomongin. Kadang itu
Kalau misalnya orang memang pandai berbicara, dia akan berbicara entah yang mungkin ngawur ngidul. Kalau misalnya dia mengerti sedikit dengan mengarang indah, mungkin dia berbicara ya. Yang kedua itu extemporaneous delivery. Jadi yang ini itu berbicara mendadak, tapi masih sempat, masih bisa dilakukan persiapan sedikit gitu. Ini misalnya seperti kalau di ruang kelas tuh, kita sudah tahu ada tugas kelompok, sudahlah dibagi kelompok, sudah dibuat dan presentasi, tapi kita tidak tahu kelompok siapa yang tampil hari ini. Tiba-tiba guru meminta untuk misalnya kelompok 3 maju hari ini. Nah, jadi kelompok 3 ini memang sudah mempersiapkan, tapi tidak persiapan betul gitu, karena kan belum pasti yang akan tampil. Jadi setidaknya sudah ada sedikit kegiatan, setidaknya itu sketsanya itu sudah ada lah. Nah, dari situ dia bisa menyampaikan atau dia bisa berbicara. Yang ketiga adalah delivery from memory. Delivery from memory ini dia penyampaian itu mengingat dari pikiran, dari apa yang diingat aja itu diomonginnya, apa yang diingat diomongin gitu. Jadi ini misalnya apa ya, ini kalau ulangan mendadak nih, kalau delivery from memory ini ulangan mendadak, tiba-tiba pertanyaannya tidak tahu, belum tahu nih, tapi kan sebelumnya sudah pernah belajar, terus ditanyain misalnya apa pengertian berbicara, nah dia mengingat gitu, apa yang diingatnya itu diomongin. Nah, itu sama itu seperti apa delivery from memory, cuma dari ingatan dia aja. Yang keempat itu delivery from manuscript, artinya penyampaian itu dari naskah. Contoh dari naskah ini misalnya menghafal atau kegiatan khutbah saat Jumat itu biasanya ada naskahnya kan, atau undang-undang, pembacaan undang-undang dasar saat kita sekolah itu biasanya bukan naskah kan. Nah itu ya, itu kita dengarkan apa yang dibaca gitu. Itu tetap juga kegiatan berbicara, walaupun kadang kalau yang dari naskah ini biasanya lebih cepat, dia ngomongnya lebih cepat, lebih kaku, membosankan didengar. Tapi tergantung lagi siapa yang berbicara. Kalau misalnya memang jago nih orang ini berbicara, dia bakal ada intonasi-intonasinya. Selanjutnya akan kita bahas nih di pembahasan selanjutnya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Nah, faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara itu ada dua. Nah, yang pertama faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Yang termasuk faktor kebahasaan itu, yang pertama itu ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan nada. Yang ketiga, diksi atau pemilihan kata. Yang keempat, penggunaan kalimat dan tata bahasa. Dan yang kelima, sasaran pembicaraan. Misalnya ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan ini paling sederhana kita contohkan gini. Kata mengapa, kita ucapkan mengapa, bukan mengapa. Kenapa, kenapa, bukan kenapa. Misalnya pena, kita ucapkan pena, bukan pena. Nah, itu ucapannya tepat, itu ucapannya tepat. Jadi maksud yang kita bicarakan itu tahu orang mengerti. Kalau misalnya salah nih ya, kita mau menyampaikan apel, apel yang buah itu loh. Tapi dia ngomongnya apel. Nah, karena kalau apel ini kan maknanya pertemuan, misalnya kayak apel pagi. Nah, itu kan ini buah apel. Nah, itu salah. Ketepatan ucapan itu tidak benar. Yang benar, ini buah apel, agar pesan yang tersampaikan itu benar-benar tersampaikan, agar semua orang mengerti gitu. Jadi, haruslah tepat ucapannya. Yang kedua, penempatan tekanan nada. Ini misalnya kalau sedih, nadanya rendah. Kalau marah, nadanya tinggi. Gitu. Kalau penempatan nada. Yang ketiga, diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata.
ini kita sesuaikan lagi siapa audiens kita. Misalnya kalau audiensnya itu ibu-ibu, ya itu kita bisa gunakan bahasa tingkatan ibu-ibu, yang ibu-ibu mengerti gitu. Kalau misalnya audiens kita anak-anak, jangan gunakan bahasa untuk mahasiswa. Nanti mereka tidak paham karena bahasanya ketinggian gitu. Yang keempat, penggunaan kalimat dan tata bahasa. Ya ini setidaknya kalau penggunaan kalimat dan tata bahasa tidak bolak-balik lah yang diomongin. Ya misal ini sudah diomongin tadi, nanti diomongin lagi. Nah, itu seharusnya diperbaiki lah seperti itu. Yang kelima itu sasaran pembicaraan. Sasaran pembicaraan ini ya seperti yang saya bilang di diksi tadi, kita lihat siapa sasaran pembicaraan kita. Kalau misalnya ibu-ibu, kita ngomonglah bahasa-bahasa ibu-ibu kan. Kalau misalnya anak-anak, kita ngomonglah bahasa-bahasa anak-anak. Atau kalau di ruangan, di suatu ruangan dan orangnya tidak terlalu banyak, bisalah kita ya sedang-sedang aja lah ngomongnya kan. Misalnya di ruangan besar orangnya ramai, kita harus lantang, kita harus kuat agar sampai ke sudut-sudut ruangan itu mendengar apa yang kita bicarakan. Nah, yang kedua, faktor non kebahasaan. Yang pertama katanya sikap yang wajar. Jadi kalau kita berbicara itu wajar-wajar aja sikapnya, jangan ya kayak ulat nangka itu ya geser ke sana, geser ke sini, tarik sana, tarik sini, ya itu kan tidak wajar gitu kan. Nah, jadi tidak enak juga dilihat. Yang kedua itu pandangan. Kalau kita berbicara dengan orang lain, tatap matanya. Kalau misalnya kita berbicara di orang ramai, kita lihat lawan ramai itu. Jangan kita berbicara, kita malah nunduk. Kita tidak berbicara dengan lantai. Kita itu berbicara dengan lawan bicara kita. Jadi kita harus menatap lawan bicara kita. Yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain. Ini penting ya. Ini juga penting untuk bicarakan pendengar. Jangan yang di depan ngomong, yang di belakang ngomong juga gitu. Itu sering tuh kita lakukan. Padahal sebenarnya tidak baik, itu kebiasaan yang tidak baik. Yang keempat, gerak dan mimik. Nah, jadi misalnya saya menggerakkan tangan nih, atau wajah saya tiba-tiba berubah. Itu termasuk uh, cara saya cara saya berbicara. Cara saya berbicara ini, tangan saya seperti ini tuh termasuk cara saya berbicara, itu termasuk non kebahasaan. Karena itu juga mendukung pesan itu agar dapat tersampaikan gitu. Yang kelima, kenyaringan suara. Ini ya misalnya kayak tadi, kalau orangnya rame, kita besarkan suara kita. Kalau kita ngomong sama satu orang, jangan kita teriak-teriak. Nanti orang yang di depan kita malah tersinggung. Kita pelan-pelan aja. Insya Allah dengar kok. Gitu kalau penyaringan suara ya. Kalau yang keempat, kelancaran. Kalau kelancaran, ini tentu saja perlu latihan. Agar seorang lancar, perlu dilakukan latihan. Yang ketujuh, relevansi penawaran. Karena tidak selamanya berbicara itu pakai teks. Jadi kita perlu menawar dalam berbicara. Kadang misalnya kita diberi kesempatan untuk seperti yang catur cara saji bicara tadi. Nah, kita diminta untuk berbicara mendadak atau berbicara tanpa persiapan. Jadi kita dapat melakukan penawaran gitu. Ya. Terus yang terakhir, pengelasan topik ya hampir-hampir mirip lah dengan penawaran. Ini misalnya kita bicara tentang topik kesehatan, kita bahas tentang kesehatan aja. Kalau misalnya kita bahas topik tentang olahraga, kita tentang olahraga aja gitu. Gunakan bahasa-bahasa yang biasanya digunakan dalam olahraga. Jangan kita berbicara tentang olahraga, kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk masak. Kan itu aneh gitu ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, ternyata berbicara juga ada jenisnya. Ya, oke kita lihat ya jenis-jenisnya.
Nah, itu dibedakan lagi menjadi 4 menurut Setionegoro. Yang pertama katanya berdasarkan tujuan. Yang kedua berdasarkan situasi. Yang ketiga berdasarkan profesi. Dan yang keempat berdasarkan lawan bicara. Berdasarkan tujuan, kita harus tahu nih, tujuan itu yang pertama katanya dibagi lagi nih, berdasarkan tujuan dibagi lagi dua. Yang pertama itu alasan berbicara, yang kedua untuk apa berbicara dilakukan. Nah, karena ini tujuan, biasanya orang berbicara pasti ada alasannya mengapa dia berbicara. Jadi itu termasuk salah satu pembagian dari tujuan. Berdasarkan tujuan maksud saya. Yang kedua, untuk apa berbicara itu dilakukan. Nah, jadi berbicara itu untuk apa dilakukan itu termasuk juga ke dalam apa jenis berbicara berdasarkan tujuan. Yang kedua berdasarkan situasi, ada dua juga. Berdasarkan situasi itu apakah dia resmi atau tidak resmi. Nah, untuk membedakan resmi dan tidak resmi, biasanya kalau kegiatan resmi itu ada protokolnya, ada protokolernya, orang-orang yang mengaturnya. Nah, itu biasanya dikatakan sebagai kegiatan resmi. Ada juga kegiatan yang tidak resmi, ini biasanya tidak ada aturannya, bisa terjadi secara mendadak gitu. Atau acara-acara ya keluargaan, acara-acara yang dilakukan teman, ngumpul-ngumpul sama teman, itu kan kegiatan tidak resmi. Misalnya kalau kita berbicara dalam konteks tersebut tidak resmi. Kalau resmi contohnya apa? Contohnya kita menghadiri acara kenegaraan, acara-acara seminar, itu kan formal ya. Itu bisa dikatakan sebagai acara resmi, ada protokolnya, ada uh, ada susunan acaranya, ada peraturan-peraturannya gitu. Lalu yang ketiga itu jenis berbicara berdasarkan profesi. Sesuai profesi, misalnya guru berbicara sebagai guru, mereka mengajar di depan kelas. Mereka mengajar itu kegiatan berbicara, dia berbicara sebagai guru. Misalnya penyiar radio berbicara di siaran. Nah, itu dia berbicara sesuai profesinya sebagai penyiar radio. Tuh. Atau presiden menyampaikan pidato kenegaraan di Istana Negara. Nah, itu dia menjalankan, uh, dia melakukan jenis berbicara berdasarkan profesinya, berdasarkan presiden. Nah, gitu. Yang terakhir adalah jenis berbicara berdasarkan lawan bicara. Ada 3. Yang lainnya ada 2 kan, yang ini ada 3. Yang pertama monolog, yang kedua dialog, yang ketiga polilog. Apa sih ketiga-tiga ini? Yang pertama monolog. Monolog itu adalah pembicaraan tanpa lawan bicara alias pembicaraan sendirian. Ini orang bermonolog itu dia berbicara sendiri, tidak ada lawan bicaranya. Dia berbicara sendiri, seperti saya sekarang, saya tidak ada lawan bicara saya. Saya berbicara sendiri nih. Nah, itu sama dengan monolog. Itu saya sedang bermonolog sekarang ini. Yang kedua itu dialog. Kalau dialog, ada lawan bicaranya satu orang. Misal, misal kita bertemu teman lama, kita sapa, hai, apa kabar? Baik. Nah, itu kegiatan dialog antara 2 orang, antara kita dan teman lama kita itu sama-sama berdialog gitu karena uh, 2 orang yang melakukan kegiatan berbicara. Yang ketiga itu polilog namanya. Polilog ini, kalau poli itu kan maknanya banyak ya. Berarti polilog ini adalah kegiatan berbicara yang lawan bicaranya lebih dari 1 orang. Berarti bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa lebih dari itu. Bisa dalam kelompok misalnya, dalam kelompok kecil atau kelompok besar itu pokoknya dia lawan bicaranya lebih dari 1 orang, itu termasuk dalam kegiatan berpolilog. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.